Selamat sore buat teman-teman semua yang sudah join, dan terima kasih waktunya untuk ikut ngobrol bareng kita hari ini. Kedatangan narasumber ya, jadi saya agak grogi nih. Ini kebalik kebalik. saya grogi nih Ed. Jadi beliau adalah mantan pembimbing Pak ya. Iya. Mantan pembimbing saya waktu S1 adalah Bapak Dr. Ngurah Agus Sanjaya ER. Nah, menyelesaikan S1-nya di Teknik Informatika TS Surabaya, S2-nya juga di sana. Ya. Dan S3-nya di Telekom Paristek, Prancis. Ya Pak ya? Ya, benar. Topik hari ini itu akan membahas bagaimana sih kita memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau yang sejenisnya lah untuk mendeteksi berita bohong atau hoax atau misleading information atau ya. Jadi saya tidak mau membuang-buang waktu lagi. Nanti Pak Agus saja akan present. Nah, setelah itu baru kita akan mulai, gitu ya Pak Agus ya? Ya. Jadi waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih ya Ed ya. Jadi nanti minta tolong untuk juga kalau misalkan saya bicaranya terlalu teknis, diingatkan ya. Oh iya Pak. Saya akan mulai dari ini ya, cerita tentang riset saya ketika S3 gitu ya. Jadi sebenarnya waktu S1 dan S2 saya lebih interest ke topik di bidang data mining gitu ya. Jadi ketika di hasil tugas akhir peramalan time series gitu ya, forecasting, dilanjutkan di S2 saya mengambil itu topik di bidang association rules analysis gitu ya. Tapi setelah itu ada sedikit perubahan interest di saya gitu, yang kemungkinan juga dipengaruhi oleh penelitian di Universitas Udayana gitu ya. Jadi yang mengarahkan kita terutama untuk meneliti yang ada unsur budayanya gitu kan. Karena saya berangkat dari computer science, jadi saya mikir budaya itu saya di mana kan gitu ya dari computer science-nya. Akhirnya saya berpikir kenapa tidak jadi gitu ya. Jadi interest saya bahasa Bali. Cuman karena ini S3 ini masih general gitu ya. Jadi saya ambil ke arah text mining itu atau information extraction from the web gitu ya. Jadi topik disertasi saya itu berbunyi Advanced Information Extraction by Example. Ini mungkin supaya sedikit perkenalan gitu ya, apa sih topik yang saya ambil ketika saya melakukan riset S3 itu. Jadi mohon maaf ini sekali lagi saya tidak sempat gitu ya, seharusnya ini saya ubah gitu ya. Jadi ini adalah presentasi yang saya lakukan, slide yang saya gunakan untuk presentasi ketika saya datang balik dari Prancis ke computer science di Ilkom gitu ya, di UNUD. Saya diminta untuk memberikan presentasi mengenai topik tugas akhir saya gitu ya. Jadi ini yang saya berikan, mungkin saya sedikit akan singgung di sini. Oke, jadi bagian awal dari disertasi saya itu adalah yang berhubungan dengan namanya set expansion gitu ya. Jadi mungkin bagi yang masih awam itu set expansion itu apa, saya coba berikan motivation gitu ya. Jadi yang pertama, dulu itu Google punya yang namanya Google Set gitu ya. Jadi Google Set ini
sebenarnya adalah apa ya, research di Google gitu ya. Jadi dia buka untuk umum. Apa sih yang dilakukan oleh Google? Apa ya, mencari informasi sesuai dengan keyword gitu ya, katakanlah kata kunci yang diminta oleh penggunanya. Cuma yang diminta oleh Google sebagai masukan di dalam Google Search ini tidak hanya satu keyword gitu ya. Minimal 2. Nah, keyword ini, keyword 1 dan keyword 2 ini tentunya harus berhubungan gitu ya. Nah, berhubungan ini dalam hal apa? Dalam hal mereka semantically atau secara semantik gitu ya, atau secara hubungan apa ya? Hubungan bahasa itu mereka tergolong ke dalam satu himpunan yang sama. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan kalau kita berpikir tentang mobil gitu ya, jadi yang kita ingat itu Honda gitu ya. Oke, kemudian kita juga familiar dengan Toyota gitu ya. Nah, katakanlah kita hanya tahu dua brand ini, jadi Honda dan Toyota. Kemudian kita ingin mencari tahu kira-kira brand-brand apa lagi yang ada di luar sana gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan Honda dan Toyota ini sebagai masukan ke Google Search. Nah, nanti keluaran dari Google Search itu akan mencari brand atau pabrikan mobil lain menggunakan dua contoh atau dua keyword yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Nah, itu ya. Jadi motivasi saya mengangkat ini adalah berangkat dari Google Search gitu ya. Kemudian saya lihat ini set expansion ini masih apa ya? Masih hanya berkutat dalam satu himpunan gitu ya. Jadi himpunan tadi adalah contohnya pabrikan mobil gitu ya. Kemudian saya berpikir bisa kita kembangkan. Jadi tidak hanya memberikan contoh dalam satu himpunan, tapi kita bisa memberikan contoh lebih dari satu himpunan. Gitu ya. Nah, contohnya di sini. Nah, ini adalah salah satu mungkin di sini kelihatan gitu ya. Jadi ini adalah tampilan dari sistem yang saya bangun gitu ya. Jadi masukannya tidak hanya satu keyword gitu ya, satu himpunan, tapi lebih dari satu. Jadi contohnya di sini yang saya gunakan pada percobaan saya itu adalah saya memasukkan Indonesia, Jakarta, Indonesian rupiah. Itu satu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua itu Singapura, dan Singapura dollar. Dan yang ketiga itu adalah Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysian ringgit. Jadi kalau dilihat dari contoh ketiga contoh itu, tentu saja kita bisa sebagai ini ya orang gitu ya, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia, Singapura, dan Malaysia itu adalah satu himpunan nama negara, gitu kan ya. Kemudian Jakarta, Singapura, dan Kuala Lumpur itu adalah satu himpunan lain lagi, yaitu dari negara yang kita masukkan tadi. Terus yang ketiga itu Indonesian rupiah, Singapore dollar, dan Malaysian ringgit. Itu adalah mata uang dari negara yang bersangkutan. Ya. Nah, saya membangun satu sistem atau mengembangkan suatu sistem yang menerima inputan seperti ini, kemudian menghasilkan keluaran berupa a list of countries gitu ya. Jadi daftar keluarannya adalah berupa daftar, di mana daftar itu tersebut terdiri dari nama negara, nama ibu kota, beserta currency name-nya gitu ya, jadi mata uangnya. Nah, ini adalah yang saya kerjakan di awal disertasi saya gitu ya. Jadi pada tahap awal saya mencoba untuk mengekstrak informasi, dalam hal ini spesifik dari contoh yang diberikan oleh pengguna. Jadi di sini pengguna tidak perlu mengatakan ini adalah himpunan negara gitu ya. Ini adalah himpunan ibu kotanya dan ini adalah himpunan mata uang. Itu tidak perlu gitu ya. Jadi yang perlu diberikan oleh pengguna itu hanya contoh apa sih yang ingin kita cari. Nah gitu ya. Jadi contohnya minimal harus 2, tidak boleh 1 gitu. Oke. Nah, tentu saja bagaimana caranya kita mengekstrak informasi yang diinginkan oleh pengguna itu
ada tahapannya gitu ya. Jadi tahapan pertama itu adalah kita melakukan crawling atau mencari web page yang berhubungan dengan apa input atau masukan yang diberikan oleh user. Di sini tidak akan saya jelaskan secara panjang lebar gitu ya. Mungkin gampangnya adalah sama seperti kita melakukan pencarian di Google, kita masukkan saja semua keyword yang diberikan oleh user tadi gitu ya. Jadi kalau diberikan IDR Indonesia Jakarta, CYN Cina dan Beijing, maka query yang kita gunakan di sini itu adalah merupakan concatenation dari semua example yang diberikan oleh user gitu ya. Jadi gampangnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari hasil crawling ini, nah kita di sini mengenerate satu wrapper gitu ya. Nah, wrapper ini apa sih? Wrapper ini adalah yang bertugas atau yang berfungsi untuk mengekstrak informasi seperti contoh-contoh yang diberikan oleh user tadi gitu ya. Ini juga tidak akan saya jelaskan secara detail gitu ya supaya tidak masuk ke teknis. Yang jelas dari sini kita mencoba mendapatkan seperti ini. Jadi saya menggunakan regular expression gitu ya untuk mengekstrak informasi spesifik seperti contoh yang diberikan oleh user gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari tahapan wrapper generation tadi yang di depan. Kemudian di sini adalah tahapan di mana kita mengekstrak informasi yang diinginkan gitu ya. Jadi menggunakan regular expression ini nanti kita akan bisa menentukan informasi-informasi yang formatnya sama dengan apa yang sudah diberikan atau diinputkan oleh si pengguna tadi. Oke. Jadi dari sini nanti akan kita temukan Afghanistan, Kabul, Afghanistan, Afghani, Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, Yumanat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi spesifik informasinya itu sama persis formatnya dengan apa yang diberikan oleh user. Oke. Nah, mungkin yang erat hubungannya nanti dengan bagaimana kita mendeteksi hoax itu adalah nanti seperti yang saya sudah jelaskan ke Edi gitu ya, adalah di ranking mekanismenya gitu ya. Jadi saya dengan supervisor sempat berpikir ketika kita sudah mengekstrak informasi yang diinginkan atau mungkin katakanlah yang kita dapat gitu ya, belum tentu semua informasi itu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Nah, supaya kita tidak menyerahkan pekerjaan untuk verifikasi yang mana benar, yang mana salah kepada user, nah, kita di sini mengembangkan satu mekanisme perankingan. Jadi, intuisi kita adalah bagaimana informasi yang benar itu harusnya ketika kita di ranking itu akan selalu ada di bagian atas ya. Jadi kalau dalam ranking itu kita dalam satu daftar itu kita ranking berdasarkan tingkat probabilitas atau tingkat kepercayaan kita terhadap informasi itu, maka seharusnya informasi yang benar itu akan selalu ada di ranking atas gitu ya. Sedangkan informasi yang salah atau yang ngobrol sekarang di sini itu hoax, itu harusnya berada pada ranking di bawah yang mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaannya itu adalah rendah gitu ya. Jadi seharusnya hoax yang dikeluarkan oleh suatu website atau hoax yang diberikan oleh seseorang gitu ya, kalau kita masukkan itu akan mendapatkan bobot atau tingkat kepercayaan yang paling rendah, sedangkan informasi yang benar seharusnya itu berada di atas gitu ya. Nah, di sini kita ketika saya melakukan penelitian, akhirnya saya dan supervisor gitu ya mencoba kenapa kita tidak menggunakan algoritma PageRank ya. Jadi algoritma PageRank itu sendiri sebenarnya bukan untuk meranking informasi seperti yang kita ekstrak sebelumnya gitu ya. Jadi Google PageRank itu sendiri adalah algoritma yang digunakan oleh Google itu untuk meranking semua website gitu ya berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh user gitu ya. Jadi mungkin teman-teman gitu ya kalau misalkan
searching di Google gitu ya, misalkan untuk suatu informasi yang diinginkan. Contohnya mungkin kita ingin mencari suatu informasi tentang ilmu komputer Universitas Udayana gitu ya. Jadi kita masukkan kata kunci ilmu komputer Universitas Udayana. Nah, itu kan nanti akan keluar satu daftar gitu ya, daftar web. Nah, daftar web ini kan nggak tahu gimana caranya Google menempatkan ini loh website ini yang paling relevan terhadap kata kunci yang dimasukkan oleh user gitu ya. Yang mana yang harus ditempatkan di atas, yang mana yang harus ditempatkan di paling bawah. Gitu ya. Nah, untuk itu gitu ya. Jadi bagaimana memberikan bobot untuk satu page terhadap query yang dimasukkan oleh user. Nah, tentu saja ketika saya penelitian gitu ya di disertasi saya itu tidak serta-merta plug gitu ya kita ambil Google PageRank-nya, tapi kita device dulu suatu graph gitu ya, graph yang bisa dilihat gambarnya seperti ini. Kembali lagi saya tidak akan jelaskan secara detail gitu ya, jadi kita bangun dulu grafnya dengan memasukkan semua informasi yang kita ingin gunakan sebagai faktor dalam menentukan informasi mana yang paling benar, informasi mana yang paling kurang benar atau paling salah gitu ya, katakan seperti itu. Jadi ketika kita sudah membangun grafnya, nanti kita jalankan algoritma PageRank, maka seharusnya gitu ya, seharusnya hasilnya adalah yang paling bawah itu adalah informasi yang salah atau dalam hal ini hoax gitu ya, sedangkan informasi yang benar itu akan ada di ranking-ranking atas gitu ya. Jadi mungkin untuk ngobrol santai kita hari ini, jadi intinya adalah bagaimana caranya kita mencari AI untuk meranking atau menentukan suatu berita itu adalah hoax, itu bisa juga kita dekati dengan algoritma perankingan seperti Google PageRank gitu ya. Jadi Google PageRank sendiri tidak hanya itu untuk melakukan perankingan, masih banyak lagi algoritma perankingan lain. Ya, saya rasa itu semua bisa kita terapkan untuk meranking informasi-informasi yang kita dapat dari media sosial, informasi yang kita baca di webpage, atau informasi yang disebarkan lewat email, seperti itu ya. Hanya saja kita harus membangun terlebih dahulu skema atau faktor-faktor lain yang kita gunakan untuk menentukan apakah informasi tadi adalah hoax atau tidak, seperti itu. Oke, nah ini sekelumit aja gitu ya. Jadi jadi yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan hoax itu adalah ini ya, itu yang paling penting. Kemudian di bagian kedua dari disertasi saya juga mencoba menggunakan metode lain untuk meranking informasi yang saya ekstrak tadi gitu ya. Kalau di depan kita menggunakan membangun suatu graf dulu, kemudian kita mengaplikasikan Google PageRank di sana untuk menentukan informasi yang benar gitu ya. Nah, kalau di sini itu kita menggunakan namanya pendekatan lain yang disebut sebagai truth finding gitu ya. Jadi truth finding itu seperti ini misalkan. Contohnya, misalnya kita mengekstrak informasi Alger, Dinal Algerian gitu ya, dari source pertama. Kemudian di source kedua kita ya. Nah, source yang ketiga kita mengekstrak informasi lagi Alger dan Dinar Algerian. Ya. Nah, dari sini pertanyaannya sekarang adalah yang mana informasinya yang benar? Ya, yang mana informasi yang benar, yang mana source yang trustworthy atau source yang terpercaya gitu ya. Kalau dari contoh ini gitu ya, yang paling gampang itu kita aplikasikan apa? Aplikasikan majority voting, gitu ya. Anggapannya apa? Anggapannya bahwa semua source itu kita anggap terpercaya. Artinya faktor
kepercayaan kita terhadap masing-masing source itu kita hilangkan gitu ya, kita samaratakan. Nah sekarang kita beralih ke masalah informasi mana yang benar. Nah informasi yang mana yang benar kita bisa gunakan yang namanya algoritma majority voting gitu ya. Majority voting apa? Ya tinggal kita lihat saja dari ketiga informasi ini. Misalkan untuk bagian yang pertama, Alger itu source 1, 2, dan 3 itu sepakat bahwa nilainya memang Alger gitu ya. Jadi kita anggap, karena kita punya 3 source, kemudian 3 source ini mengatakan Alger, maka kita anggap Alger itu benar. Oke. Nah, sedangkan untuk informasi yang di bagian kedua, di bagian ini ya, kalau kita lihat di sini adalah bagian mata uangnya, kita lihat ada 2 source yang mengatakan bahwa mata uang dari Alger itu adalah dinar Algerian. Sedangkan ada 1 source yang mengatakan mata uang dari Alger itu adalah leka Algerian. Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan majority voting, ya tentu saja source 1 dan source 3 sepakat dinar Algerian, maka kita katakan dinar Algerian yang benar, bukan leka Algerian. Gitu ya. Nah, ini 2 metode ini gitu ya, saya coba di beberapa dataset gitu ya untuk melihat seberapa efektif sih algoritma PageRank itu dalam menentukan informasi mana yang benar dan mana yang salah. Dan saya bandingkan dengan algoritma truth finding gitu ya. Bukan algoritma, pendekatan truth finding yang tadi saya jelaskan di sini itu hanya salah satu algoritmanya itu ya, jadi majority voting, sedangkan algoritma truth finding sendiri itu banyak. Jadi kita bisa, kalau yang kemarin saya coba di penelitian saya waktu saya S3 itu ada sekitar 10 coba gitu ya. Jadi 10 algoritma itu saya bandingkan semua dengan PageRank. Jadi kita pengen tahu pendekatan apakah menggunakan graph dengan algoritma PageRank ataukah pendekatan truth finding dengan masing-masing algoritma itu yang lebih baik untuk menentukan dalam hal akurasi gitu ya, dalam hal akurasi untuk menentukan informasi yang mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Oke, jadi itu mungkin sedikit sedikit penelitian yang bisa saya paparkan di sini gitu ya, mungkin ada hubungannya dengan action tadi atau hoaxbuster yang menjadi topik kita ngobrol santai hari ini gitu ya. Di sini mungkin ada sedikit foto-foto gitu ya, jadi di sini ada poster presentation dan paper presentation di Paris gitu ya, dan di Paris dan di Lyon. Jadi di sini saya presentasinya masih pakai bahasa Inggris gitu ya, jadi tidak menggunakan bahasa Prancis karena memang untuk international student itu tidak diharuskan presentasi dengan menggunakan bahasa Prancis gitu ya. Cuma nanti di disertasinya baru kita harus ditulis dalam bahasa Prancis seperti itu. Oke. Saya beralih ke sini sedikit ya. Jadi untuk current topik gitu ya, atau current research gitu ya, yang sedang saya kerjakan dengan mahasiswa saya itu ya, saya lebih tertarik ke text mining-nya dan untuk bahasa Bali. Jadi di sini ada satu publikasi yang sudah di-accept gitu ya. Jadi di sini saya meringkas berita dalam bahasa Bali menggunakan algoritma genetika gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik nanti tanya-tanya tentang ini boleh gitu ya. Jadi saya daripada kita harus membaca keseluruhan dokumen gitu ya, alangkah baiknya kita bisa dibuatkan satu ringkasannya terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita baca ringkasannya, kemudian kita bisa menentukan apakah kita lanjut untuk membaca artikelnya gitu ya. Jadi saya berangkat mengambil topik ini karena saya lihat minat
minat generasi muda sekarang itu untuk membaca itu agak berkurang gitu ya. Kalau Edi saya tahu Edi suka membaca gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat dari apa namanya anak-anak saya, kemudian teman-temannya gitu ya. Jadi eh, eh, apa minat untuk membaca itu sedikit berkurang. Apalagi bahasanya itu bahasa Bali gitu ya. Jadi agak sulit memaksa mereka untuk membaca bahasa Bali dengan tekun. Nah, jadi di sini saya mencoba dengan mahasiswa, bisa nggak sih kita meringkas dokumen berbahasa Bali itu sehingga nanti pembaca itu bisa membaca ringkasan terlebih dahulu. Kalau mereka memang suka, mereka bisa decide untuk membaca keseluruhan artikelnya gitu ya. Jadi di sini kita memang mengadopsi gitu ya, mengadopsi metodologi yang diterapkan untuk meringkas bahasa Indonesia. Tapi tentu saja karena bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Bali, ada beberapa hal itu yang kita harus atau yang kita harus sesuaikan lagi dengan bahasa Bali. Ya. Jadi ini sudah di-accept, jadi sebentar lagi mungkin akan ya ini Agustus tanggal 1 harusnya gitu ya, jadi sudah harusnya publish, cuman saya belum dapat info lagi dari redaksinya gitu ya. Jadi ini sudah diterima. Terus yang kedua, yang ini merupakan hasil penelitian saya, itu saya mencoba untuk menerapkan LDA gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang bukan dari computer science atau bukan dari matematika, mungkin agak kurang familiar dengan yang namanya LDA gitu ya. Jadi LDA itu stands for Latent Dirichlet Allocation, atau yang apa sih kerjaannya si LDA ini? Jadi simpelnya gitu ya, simpelnya LDA ini ketika kita berikan kumpulan dokumen gitu ya, dia akan mencoba untuk mengelompokkan dokumen itu berdasarkan topik-topik tersembunyi gitu ya, yang ada pada masing-masing dokumen. Jadi di sini saya mencoba untuk mengimplementasikan LDA ini untuk melakukan pengelompokan cerita berbahasa Bali. Jadi pikiran saya adalah kalau saya bisa mengelompokkan cerita-cerita berbahasa Bali, saya rasa nanti akan lebih mudah untuk seorang pembaca gitu ya, ketika katakanlah dia sukanya membaca cerita fiksi gitu ya. Nah, cerita fiksi dalam bahasa Bali, rasanya mereka akan lebih tertarik dibandingkan ketika mereka diberikan satu kumpulan dokumen atau cerita berbahasa Bali yang mengharuskan mereka untuk membaca satu persatu, padahal sebenarnya mereka tidak suka gitu ya. Jadi pikiran saya adalah bagaimana mempermudah si pembaca, jadi tidak perlu lagi oh ini loh yang saya suka topiknya karena dia fiksi saya suka baca, tapi kalau dia bukan fiksi saya nggak suka baca gitu ya. Tapi dengan adanya ini saya rasa pembaca nanti bisa menentukan dengan sendiri, ini loh kategorinya, oke saya baca semua cerita bahasa Bali yang ada dalam kelompok ini gitu ya. Oke. Nah ini kata belum dipublikasi gitu ya, jadi masih dalam proses under review. Saya harap sih secepatnya ini bisa bisa di accept dan bisa dipublish gitu ya, karena mungkin ini juga menarik untuk Edi nanti gitu ya. Mungkin kita bisa collab di sini, jadi hilirisasi yang seperti tujuan kita itu bisa kita coba nanti kita kembangkan dalam bentuk webnya gitu. Siap, Pak. Oke, mungkin segitu dulu ya dia. Lebih saya ngobrol gitu, mungkin kita tanya jawab aja atau diskusi, mungkin rasanya lebih ini ya. Ya boleh sih Pak. Terima kasih ya Pak presentasinya. Ya. Wah banyak informasi yang kita dapat. Bermanfaat. Ya bermanfaat lah pasti Pak. Dan ada yang mau tanya gitu. Jadi saya persilakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Wah ada dari GS Pro. Semoga bisa nangkep ya apa yang saya omongin tadi gitu ya. Kalau agak teknis agak sulit memang. Ya, Mahayasa ada mau yang ditanyakan?
Selamat sore Pak Agus, selamat sore Mas. Ini anak Elkom juga ya? Iya, iya. Kalau nggak salah dulu bimbingan saya juga nih. Ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi? Malu-malu mungkin ini. Iya, malu-malu kali mungkin. Oke, jadi mungkin saya ada dikit Pak ya. Oke, Apa Pak kan ya? silakan. Nggak apa-apa, silakan. Dengan algoritma, pendekatan truth finder Oke, tadi. truth finding, ya. Nah, truth finding. Nah, itu Ya. Pak Agus tadi menjelaskan tentang voting, majority voting. Ya, majority. Ya, Nah, majority. itu kan berdasarkan suara terbanyak. Nah, nanti kan biasanya kalau hoax itu banyak buzzer itu kan Pak. Nah, iya. Nah, ya, kan ya. bisa jadi informasi yang salah malah lebih banyak jumlahnya ketimbang yang benar. Nah, itu gimana Pak kira-kira? Bagus banget ya pertanyaan saya ini. Ini memang jadi masalah gitu ya, karena seperti yang Edi bilang tadi, kebiasaannya gitu ya, kita ngomong di web gitu ya Edi ya. Kebiasaannya adalah sesuatu yang berita yang belum tentu kebenarannya itu gitu ya, jadi viral itu orang yang ngopi kan gitu ya, ngopi terus disebar-sebar, jadinya dipercaya sebagai itu yang benar kan gitu ya dia. Dan majority voting memang dia mengalami kesulitan di sana itu ya, karena dia tidak seperti yang saya jelaskan tadi, mengindahkan tingkat kepercayaan terhadap websitenya sendiri gitu ya. Jadi di awal mereka asumsi dari majority voting adalah semua website itu nilai kepercayaannya sama. Jadi majority votingnya bisa jadi ya dia. Tapi untuk apa namanya? Untuk itu ada algoritma lain lagi ya. Jadi algoritma lain itu dia melihat juga kemudian mencoba untuk mengimprove. Improve-nya dalam hal apa? Mereka mengakomodasi tingkat kepercayaan dalam tingkat kepercayaan websitenya dalam menentukan benar yang mana gitu ya. Jadi dia menggunakan algoritma iteratif, dia tidak hanya menentukan tingkat kebenaran atau tingkat kepercayaan terhadap informasi yang dia juga memberikan tingkat kepercayaan terhadap websitenya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tahu nih satu website itu dia nih dokumen atau banyak banget artikel hoaxnya, maka harusnya tingkat kepercayaannya kan rendah gitu ya. Ketika tingkat kepercayaan dari website ini rendah, kemudian dia memberikan gitu ya yang bertolak belakang dengan informasi yang disepakati atau informasi kebanyakan, maka tentu saja nilai informasi yang di website yang banyak mengandung hoax tadi harusnya memang nilainya lebih rendah. Bisa ya? Ya, berarti kalau saya simpulkan itu yang itu Pak ya, berarti ada pembobotan gitu ya Pak? Ya, pembobotan di awal. Kalau tadi awal majority voting asumsinya adalah tingkat kepercayaan dari semua website itu adalah sama, gitu ya. Sehingga majority votingnya bisa jalan. Ya nggak ya. Jadi simple banget, dia tinggal berapa source yang memberikan vote-nya, gitu ya. Jadi ranking berdasarkan tingkat voting dari yang terbanyak yang mana dipilih sebagai informasi yang dipercaya kebenarannya, gitu ya. Tapi kalau di algoritma kalau nggak salah ininya adalah hubs and authority gitu ya. Jadi algoritma iteratif yang menerapkan tidak hanya tingkat kepercayaan tapi juga tingkat kepercayaan terhadap source-nya gitu ya. Itu adalah salah satunya algoritma authorities kalau nggak salah. Ya, jadi dia satu website itu dia akan gitu ya. Kalau dia semakin sering yang benar, maka tingkat kepercayaan terhadap website itu akan naik. Tapi kalau dia memberikan voting
kepada informasi yang pada akhirnya dinyatakan yang tidak benar, maka website itu juga tingkat kepercayaannya akan turun. Gitu, Ed. Ya, kebayang, Pak. Kebayang ya? Jadi kebayang. algoritmanya iteratif sih. Jadi di awal mungkin kita bisa bobot dari masing-masing website itu adalah dari seberapa banyak sih dia atau informasi yang dipublish di sana yang tidak benar, gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa kayak bobot di awal, ya. Nah, ketika bobot di awal, nanti ketika ada suatu informasi baru, nah itu bisa tingkat kepercayaan websitenya dan tingkat kepercayaan dari informasi yang disampaikan. Jadi algoritmanya iteratif memang, jadi tidak hanya jalan satu arah, tapi jalannya dua arah gitu ya. Jadi tingkat kepercayaan terhadap suatu informasinya bergantung tingkat kepercayaan websitenya atau source-nya. Begitu juga kebalikannya, tingkat kepercayaan terhadap tingkat kepercayaan dari informasi yang disampaikan. Seperti itu. Ya. Oke, sudah jelas sih dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan mungkin? Ada yang baru join juga. Untuk yang bisa tonton recorded live streamingnya ya, nanti kita kasih linknya. Nggak usah khawatir. Ini yang ya? Yang ikut itu si Maha bertanya, apakah text mining mungkin diterapkan kepada teks dari user bisa di-convert ke query OLAP? Mungkin saya jawab ya. Saya jawab aja langsung ya. Ya, silakan Pak, silakan. Oke. Jadi apakah text mining mungkin diterapkan pada OLAP? Jadi teks dari user bisa query OLAP. Kalau saya jawab sih pasti bisa ya. Jadi untuk Maha gitu ya. Jadi tergantung seperti yang saya contohkan tadi, tekstokan tadi gitu ya. Jadi kita mengekstrak nama negara, mata uangnya gitu ya. Itu kan patternnya sudah kelihatan gitu ya. Ibu kota, kemudian mata uangnya. Nah, kalau semua itu bisa kita ekstrak ke dalam bentuk tuple seperti yang saya contohkan tadi, terapkan ke dalam ke dalam database gitu ya, apalagi di OLAP gitu ya. Jadi secara online kita lakukan itu bisa. Jadi cuma memang butuh algoritma atau mungkin untuk implementasi coding yang memang mengutamakan kecepatan karena dia kan jalannya di online gitu ya, Maha. Ya, jawaban itu bisa, Maha. Cuma dari sisi codingnya nanti kecepatan efektivitas dan algoritma yang diterapin gitu ya. Mungkin untuk Maha bisa diterima. Maha nggak ada. Oh, sudah. Nggak ada mic-nya. Oke, siapa? Nggak ada mic-nya dia kayaknya nih. Oke. Jadi sebenarnya text mining ini bisa di banyak bidang sebenarnya. Jadi text mining ini diterapin di di kedokteran pun juga bisa. Karena kan source-nya seperti sekarang kita punya artikel publikasi atau artikel ilmiah gitu yang banyak. Kita pengen mengekstrak informasinya spesifik dari satu kumpulan artikel ilmiah itu kan bisa. Dan kemudian kalau bisa kita tarik ke dalam data informasi itu kan jadinya keren, Ed. Apalagi Edi nih kayaknya start jalan lagi berkembang nih. Syukur Pak, lagi berkembang. Oke. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Saya boleh nanya? Oh ya, boleh. Silakan, Mbak. Ini sebenarnya. Nggak ada, Mbak, ya. Question yang stupid tuh nggak ada, Mbak. Oke.
Jadi Oke. kayak tadi untuk mengidentifikasi apakah sebuah berita ini hoax atau pertama adalah menggunakan algoritma PageRank dari Google itu tadi ya. Terus nanti kan belum tentu rankingnya itu bisa dipercaya gitu ya. Bukan hoax, dia rankingnya di bawah, dia hoax gitu. Oke, pendekatan truth finding untuk mengetahui apakah yang kita supaya kita tahu bobotnya yang mana yang bobotnya tinggi, yang mana yang bobotnya rendah, yang tinggi bukan hoax, dia bisa dipercaya. Yang rendah berarti dia oke. Saya mau konfirmasi itu. Ya, soalnya kalau di PageRank kan karena memang dibuat untuk mendeteksi hoax, Mbak. Sebenarnya gitu ya. Jadi kan kata Bli Edi tadi ya, karena dia exposure-nya tinggi, itu banyak mengopi atau merujuk ke situ, jadinya dia gitu. Ya, benar-benar, Mbak. Ya, jadi sebenarnya tergantung, Mbak, sebenarnya, Mbak. Kalau untuk algoritma PageRank gitu ya, jadi kalau misalkan kita mau PageRank, jadi tergantung dari graph yang kita bangun. Gitu ya. Jadi algoritma PageRank itu kan sebenarnya random walk gitu ya, Mbak ya. Jadi dia akan mencoba mendatangi semua node pada graph kita dalam berapa iterasi yang kita tentukan gitu, Mbak ya. Atau sampai dengan kriteria stopnya itu dipenuhi, gitu kan. Nah, itu PageRank. Jadi kalau kita ingin mendeteksi hoax, maka yang perlu kita device di depan atau kita perbaiki, nah, graph-nya dulu, Mbak. Graph-nya dulu yang kita kebutuhan kita, nanti baru kita implementasikan atau kita jalankan algoritma PageRank-nya. Nah, tapi kalau di pendekatan truth finding, dia memang khusus di informasi yang benar itu yang mana gitu, Mbak. Nah, jadi ketika kemarin saya penelitian S3 tertariknya kenapa kita ingin bandingin lebih sama pendekatan yang menggunakan graph ataukah pendekatan yang memang mencari finding seperti majority voting, hubs and authorities gitu. Tidak juga menjadi topik besarnya dari penelitian saya gitu. Topik besarnya itu adalah bagaimana kita mengekstrak informasi itu secara semantik dan kemudian secara semantik ya. Yang bagian pertama itu secara sintaktik, terus yang itu bagaimana secara semantik gitu, Mbak. Nah, yang secara semantik inilah yang sebenarnya lebih sulit dibandingkan dengan yang sintaktik. Sehingga saya tidak terlalu di situ karena bagian-bagian akhir sekitar 1,5 tahun baru fokusnya di situ, Mbak. Semoga bisa diterima, Mbak ya. Terima kasih tuh. Bisa dimengerti. Oke, syukurlah. Oke. Ada lagi mungkin dari teman satu pertanyaan terakhir mungkin ya, karena sudah mau jam 5. Oke. Ini Ade, mahasiswa bimbingan saya juga nih si Ade nih. Wah, jadi reunian nih, Pak. Bener nggak Ade Kurniawan? Ade Kurniawan bener nggak ya? Halo, Ade? Nggak didengar ya? Nggak didengar. Kita pertanyaan lagi mungkin. Halo, Ade. Halo. Angkatan berapa? Ade? 2007 kok nggak salah. Saya satu angkatan sama Edi, Pak. Oh, 2008 berarti. Ya. 2007, Pak. 2007 ya, benar. Saya tidak semudah itu. Berarti Edi seangkatan dengan Agus Dogi ya? Agus Dogi. Iya. Iya, Pak ya. Intra kan namanya Agus Dogi. Ya. Saya pikir beda angkatan. Udah lo dari Agus. Kalau nggak ada lagi mungkin saya terakhir Pak ya, terakhir aja nih. Ya, boleh. Silakan. Terkait text mining. Jadi gara-gara ada teman dari Gespro
ini. Jadi saya tiba-tiba text mining ini sendiri kan di dunia, di bisnis tourism. Kira-kira menurut Pak Agus, apa ya implementasi dari text mining ini bisnis pariwisata? Di bisnis ya. Pariwisata. Oke. Pertanyaannya sebenarnya itu sudah sempat waktu penelitian ya. Jadi waktu penelitian saya S3 dulu, saya sempat nanya, gini katanya, kamu kan tinggalnya di Bali gitu kan, kenapa nggak coba terapkan bagaimana kita mengekstrak informasi di tentang pariwisata seperti yang Edi bilang tadi gitu ya. Jadi contohnya apa? Gimana caranya kita membuat satu katakanlah Yellow Pages. Tahu Yellow Pages ya, Eda? Apa namanya? Familiar Pages? Masih Pak, saya masih familiar dengan Yellow Pages. Kalau yang masih Pages, karena kan telepon udah nggak ada lagi sekarang ya. Udah smartphone. Oke. Kenapa dulu supervisor mengatakan itu? Kenapa kamu tidak coba bikin satu database besar? Itu kan apa? Satu restoran-restoran yang ada di Bali, itu kan informasi itu tersebar website kan dia bilang gitu. Nah kemudian informasi yang tersebar di banyak website itu pun tentu semuanya valid kan gitu ya dia. Jadi contohnya nih, mungkin restoran awalnya gitu ya, mungkin di Kuta itu kan, kemudian dia pindah ke mana, cuman informasi yang di web pasti kan masih ada yang bilang dia di Kuta, masih ada dia di tempat lain, misalkan di Denpasar atau di Seminyak seperti itu. Nah kenapa kamu mengekstrak informasi mengenai restoran ya, kemudian kamu terapkan juga itu tadi deteksi untuk hoaxnya gitu ya. Hoax kali ini bukan hoax sih sebenarnya, tapi informasi mana yang valid atau informasi mana yang terkini dan informasi mana yang gitu kan. Nah cuman kemarin masalahnya gitu, karena memang saya di seperti yang saya katakan tadi di bagian awal disertasi saya itu kita mencoba mengekstrak informasi itu dari sisi sintaktiknya gitu kan ya, sehingga kita heavily rely on coding dari web page gitu ya. Nah kemudian algoritma untuk menemukan regular expression seperti contoh yang kan di depan tadi itu ternyata tidak bisa diterapkan gitu ya, bukan tidak bisa, kurang baik diterapkan untuk web page yang memang benar-benar tulisan tok gitu ya, karakter atau tulisan kalimat dan lain sebagainya gitu ya, tapi tidak ada ininya underline codingnya di belakangnya. Nah itu yang menjadi kesulitan kami di penelitian S3 itu. Kemudian kami mencoba sintaktik, tapi mendekatinya dengan semantik. Nah mendekati apa? Oke, kalau misalkan kita seperti contoh tadi, misalkan yang negara dan mata uang, kalau kita yang memberikan informasi, kita kan tahu ya, yang kedua adalah ibu kota dan kemudian yang ketiga adalah mata uangnya. Nggak ngerti kan? Ya nggak? Gimana caranya kita mengajari komputer supaya bisa paham, ini loh yang paling depan ini adalah kumpulan kota. Kumpulan negara. Yang kedua itu adalah ibu kota dan yang ketiga adalah kumpulan dari mata uang. Nah, itu kami coba menggunakan ontologi. Ya. Tapi saya hanya sempat menelurkan dua publikasi di sana dan sebenarnya itu juga belum optimal gitu, Ed.
Jadi secara sintaktik, text mining untuk contoh yang saya berikan tadi kurang mahal untuk sebenarnya kalau bisa kita dalam lagi sebenarnya itu saya rasa akan jauh lebih optimal dibandingkan kita melakukan ekstrak informasi dengan pendekatan yang sintaktik tadi itu Ed. Jadi contohnya kalau Edi tanya contohnya seperti apa, bagaimana kita mengembangkan suatu Yellow Pages untuk data apa namanya, data hotel, data teman dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita sebar gitu ya, mungkin karena Edi sering ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita sebar aja bot itu gitu ya. Jadi bot itu akan mencoba crawling website yang mengandung informasi yang kita inginkan, dalam hal ini kemudian alamatnya, teleponnya dan lain sebagainya, itu untukkan ke dalam satu buku besar Yellow Pages restoran gitu ya. Atau diganti dengan hotel, bisa juga diganti dengan itu Ed. Jadi idenya mungkin bisa dibawa ke sana nanti. Oh nih ada dari chat sama tim Pro. Nanti mungkin bisa tahu Pak Surya. Ini Pak Surya apa bukan? Kita ngobrol sama Pak Suryanya untuk kolaborasi lah. Boleh. Dari dulu kita pengen kolaborasinya berkelanjutan gitu ya, sustainable collaboration ya. Oke, karena sudah jam 5 ya, jadi mungkin saya cukupkan dulu. Jadi mungkin yang masih penasaran atau ingin nanya lebih jauh sama Pak Agus, mungkin bisa dikasih emailnya Pak. Saya tulis di chat ya, jadi alamat email saya yang untuk SID itu Agus _ silakan. Ya, silakan nanti dikontak-kontak beliau. Untuk terima kasih waktunya nih. Saya dan teman-teman di sini sudah dapat banyak baru. Baru. Jadi mudah-mudahan teman-teman itu mendapatkan sesuatu lah, ya, dapatkan knowledge baru, inspirasi. Jadi untuk yang tadi terlambat, nanti mungkin silakan hubungi tim kami. Kita ngobrol kita dari tadi itu. Jadi bisa untuk minggu depan kita ada lagi. Nanti mungkin tungguin kami. Jadi nanti tiap minggu kita akan ada acara seperti ini. Ya. Saya boleh ikut nggak? Oh boleh Pak, silakan. Asik. Silakan. Ya, boleh ya. Jadi ini pemirsa setia ini ya, ngobrol santai bareng Edi ini. Adalah Bit Talk. Gitu. Bit Talk. Oh ya nggak benar. Nanti ya kayak sebenarnya terjadi miskomunikasi. Nanti kita bisa kasih recorded filenya. Nanti untuk informasi talk berikutnya nanti kita akan perjelas lagi jamnya gitu biar enggak. Kalau gitu. Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.